Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Sekte Awan Hijau akan menanggung kerugian ini. Tapi, kau harus menunjukkan pada kami kalau token giok itu asli, kan? Kau tidak bisa mengambil sejuta batu kristal dengan kotak kosong begitu saja, kan? Penatua Wen dan Penatua Zhao menyuarakan sentimen yang sama. Tai Bubai terkekeh, apa yang bisa dilihat? Ketika aku menawar di pelelangan itu, ada banyak saksi, termasuk seorang tetua agung dari sekte Anda yang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Para tetua yang hadir tentu tahu bahwa token giok itu memang milik Tai Bubai. Mengingat reputasi Balai Lelang Heavenly Mechanism Pavilion, mereka tidak akan mau menerima barang palsu. Tetapi mereka semua diam-diam penasaran untuk melihat token giok itu. Penasaran ingin melihat seperti apa rupa Naschen Soul One Strike Jade token yang legendaris. Liu Wuchen berkata, melihat berarti percaya. Jiang Fan juga berkata, Penatua Tai, apakah Anda takut kalau ini hanya kotak kosong dan Anda hanya berpura-pura? Tai Bubai tertawa marah. Namun dia segera menyadarinya, sambil mencibir, kau ingin melihat token giok jiwa baru lahir, kan? Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Itu bukan masalah besar. Kalau begitu aku akan memperlihatkannya padamu. Mengatakan ini, dia dengan hati-hati melepaskan segel pada kotak giok itu. Ketua sekte dan para tetua yang hadir menyaksikan dengan saksama. Mereka sangat penasaran dengan kemunculan token giok jiwa baru lahir, yang dapat mengintimidasi tanah 9 sekte. Jiang Fan diam-diam pindah ke samping Liu Wuchen. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Lagi pula, siapapun akan kehilangan kesabaran jika mendapati harta karun yang dibeli seharga 2 juta kristal tiba-tiba menghilang. Siapa tahu apa yang akan dia lakukan pada saat seperti itu. Menjauhinya tentu saja merupakan pilihan yang paling aman. Tai Bubai telah melepas 2 segel. Jumlah anjing laut seluruhnya adalah 10. Dia melepaskannya perlahan-lahan, menikmati ekspresi cemas di wajah para anggota sekte Awan Hijau. Saat dia melepaskan segelnya, dia membual, menurut sekte raksasa kami. Token giok jiwa baru lahir ini tidak sederhana. Kemungkinan besar itu dibuat oleh seorang ahli yang tak tertandingi yang hampir mencapai transformasi keilahian. Meskipun sebagian besar cahaya rohnya telah menghilang, itu masih jauh lebih kuat daripada serangan jiwa baru lahir lapisan pertama. Siapapun yang berada di bawah jiwa baru lahir lapisan kedua, jika terkena token giok ini, akan mati atau terluka parah. Bahwa sekte Awan Hijau tidak membelinya adalah di luar dugaanku. Mengetahui bahwa token giok ini memiliki latar belakang yang signifikan, Liu Wuchen dan para tetua lainnya melotot ke arah Feng Guchan. Sekte Awan Hijau telah kehilangan token giok pelindung sekte yang begitu kuat. Dan sekarang mereka diancam oleh sekte raksasa. Semua berkat Feng Guchan. Wajah Feng Guchan menegang, dan dia merasa makin menyesal. Jika diberi kesempatan lagi, dia akan membelinya dengan cara apapun. Tai Bubai membanggakannya dengan bangga, dibeli seharga 2 juta batu kristal. Dan sekarang kita berhasil mendapatkan kembali 1 juta batu kristal sekaligus. Setengah dari token giok ini diberikan kepada sekte Awan Hijau milikmu. Wajah Liu Wuchen menjadi gelap. Dia berteriak dalam-dalam, cukup omong kosongnya, cepat buka. Pada saat ini, Tai Bubai telah melepas segel terakhir. Saat dia bersiap membuka kotak itu, dia memperhatikan setiap upaya untuk merebutnya, dan perlahan membuka kotak giok itu. Dengan nada mengejek dia berkata, menghabiskan 100 kristal hanya untuk melihat token giok. Saya benar-benar mengagumi kemurahan hati sekte Awan Hijau Anda. Sebagai tanda terima kasih, aku akan memperlihatkan token giok itu kepadamu. Dia tertawa saat membuka kotak giok itu. Dia melirik ke dalam. Pada saat berikutnya, senyuman membeku di wajahnya. Matanya terpaku pada kotak giok. Dia tampak membeku di tempatnya. Bab 198, kuat dalam penampilan tapi lemah dalam kenyataan. Melihat kotak giok terbuka, semua orang segera menjulurkan leher, ingin melihat sekilas jimat giok yang kuat itu.
Namun Tai Bubai kacau balau, pikirannya kosong. Kotak giok itu kosong. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Ketika melakukan transaksi di rumah lelang, dia sendiri yang membuka kotak giok tersebut, berulang kali memastikan kebenarannya, lalu secara pribadi menutup kotak tersebut dan menyegelnya. Selama proses ini, dia adalah satu-satunya yang hadir. Tidak ada orang lain yang menyentuhnya. Terlebih lagi, sejak mendapatkan kotak giok itu, dia menggenggamnya erat-erat sepanjang waktu. Tidak ada kemungkinan untuk ditukar. Tapi bagaimana mungkin kotak giok itu kosong? Dia bahkan meragukan matanya sendiri, mengamatinya dengan cermat. Itu masih kosong. Hatinya serasa melangkah ke jurang, rasa kehilangan bobot yang kuat meliputinya. Gelombang ketakutan akan malapetaka muncul dalam hatinya. Dia telah kehilangan jimat giok yang dibelinya dengan harga 2 juta. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada ketua sekte? Ketua sekte mungkin tidak percaya bahwa jimat giok itu akan lenyap secara misterius. Apa yang menunggunya tidak diragukan lagi adalah interogasi keras dari ketua sekte. Memikirkan hal itu, wajahnya menjadi pucat. Penatua Tai, mengapa kau tidak berdemonstrasi? Tanya Liu Wuchen sambil menjulurkan lehernya. Tai Bubai tersadar dari lamunannya. Apa yang seharusnya dia khawatirkan sekarang bukanlah apa yang terjadi setelah dia kembali ke sekte tersebut. Itulah situasi saat ini. Betapa arogannya, betapa angkuhnya, betapa bangganya dia baru saja memeras Liu Wuchen. Jika mereka melihatnya, maka dia tidak berani berpikir lebih jauh. Dia buru-buru menutup kotak giok itu dan berpura-pura memasang segel lagi. Memaksa dirinya untuk tenang, dia berkata, Master Sekte Liu, dan para tetua Sekte Awan Hijau. Saya baru saja merenungkan kata-katamu. Menurutku kau benar. Mengandalkan jimat giok untuk menghancurkan hubungan antar sekte kita secara sewenang-wenang pada akhirnya akan berujung pada pembalasan. Jadi, anggap saja aku tidak mengatakan apapun sebelumnya. Selama sekte awan hijau milikmu tidak memprovokasi sekte raksasa kami, jimat giok ini tidak akan digunakan untuk melawanmu. Setiap orang tua yang hadir tercengang. Tai Bubai telah menelan 100.000 batu kristal itu. Tepat saat dia hendak mencernanya, dia memuntahkannya. Dan dia menunjukkan sikap yang tercerahkan. Terlepas dari kejutannya, ini tidak diragukan lagi merupakan berita hebat bagi sekte awan hijau. Setelah beberapa saat terkejut, Liu Wuchen segera menunjukkan ekspresi gembira, berdiri, dan menangkupkan tangannya. Pertimbangan Penatua Tai terhadap hubungan jangka panjang antara sekte kita memang menenangkan. Saya akan menganggap apa yang terjadi sebelumnya seolah-olah tidak pernah terjadi. Mari kita perlakukan Penatua Tai sebagai tamu dari sekte awan hijau kita. Kemarilah, sajikan teh untuk tetua Tai. Para tetua lainnya juga menunjukkan ekspresi ramah. Meskipun mereka masih menyimpan dendam terhadap sikap buruk Tai Bubai sebelumnya. Pihak lain masih memiliki jimat giok, yang terus mengancam sekte awan hijau. Orang seperti itu hendaknya kita berteman dengannya jika memungkinkan, paling tidak jangan sampai dia tersinggung. Kalau tidak, bagaimana kalau dia meminta 100.000 batu kristal lagi karena marah? Jiang Fan hampir terhibur. Harus dikatakan, memang sangat sedikit orang berpikiran sederhana yang bisa menjadi tetua agung. Jimat giok itu menghilang, namun dia berhasil tetap tenang. Dia bahkan berurusan dengan sekte awan hijau dengan benar dan tanpa celah. Kalau saja jimat giok itu tidak dicuri oleh Jiang Fan, dia mungkin telah tertipu oleh tindakan yang dangkal ini. Mengingat perilaku pria itu sebelumnya, bagaimana mungkin Jiang Fan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya? Tuan, orang tua ini begitu sombong terhadap kita tadi, dan dia pantas diperlakukan sebagai tamu oleh sekte awan hijau kita. Kata-kata ini membuat ekspresi Liu Wuchen sedikit berubah. Diam, jangan bersikap kasar. Tidak mudah bagi Tai Bubai untuk berubah pikiran. Bagaimana jika kata-kata Jiang Fan memancingnya? Tentu saja. Begitu kata-kata itu keluar, Tai Bubai mendengus keras, dasar bocah. Penatua ini mengasihanimu, tapi kamu tidak menghargainya. Ini benar-benar kasus orang baik yang diganggu dan kuda baik yang ditunggangi. Minta maaflah pada sesepuh ini sekarang juga.
atau aku tidak akan melepaskan 100.000 batu kristal itu. Intimidasi semacam itu menyebabkan kepanikan di hati para pemimpin dan tetua sekte. Mereka semua melemparkan pandangan mencela ke arah Jiang Fan. Dia tidak menghasilkan apapun, tetapi malah merusak segalanya. Apakah Jiang Fan mengira sekte awan hijau memiliki terlalu banyak batu kristal untuk digunakan? Segala kekaguman yang dimiliki Liu Wuchen terhadap sifat tabahnya langsung sirna oleh kebodohannya. Jiang Fan, bagaimana bisa kamu bersikap kasar seperti itu? Minta maaf pada tetua Tai sekarang juga. Jiang Fan sungguh mengagumi ketenangan Tai Bubai. Pada titik ini, dia masih berani bertindak seperti ini. Kalau saja jimat giok itu tidak ada di dalam tasnya, dia mungkin telah tertipu olehnya. Guru, apakah Anda tidak penasaran? Jiang Fan tidak bisa langsung mengatakan kotak giok itu kosong, atau itu akan menimbulkan kecurigaan terhadapnya. Pada saat itu, sekte tersebut pasti akan menyita jimat giok tersebut. Jadi dia hanya bisa memberi petunjuk secara tidak langsung. Apakah orang tua ini adalah orang yang berhati penyayang? Tepat sebelum membuka kotak giok, nadanya masih aneh. Mengapa sikapnya berubah tiba-tiba setelah membuka kotak giok, bertindak seolah-olah dia peduli dengan situasi keseluruhan? Semua orang baru saja tenggelam dalam kegembiraan melihat awan gelap yang tiba-tiba terangkat dari atas. Mereka hampir merasa berterima kasih kepada Tai Bubai. Siapa yang punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini? Kini, mendengar kata-kata Jiang Fan, mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Memang, dilihat dari perilaku Tai Bubai sebelumnya, dia sombong, licik, dan tercela semuanya jadi satu. Bagaimana orang seperti itu bisa berubah pikiran? Dan seperti yang diutarakan Jiang Fan, dia sebelumnya dengan keras kepala menolak, baru setelah membuka kotak giok dia mengubah sikapnya 180 derajat. Mengatakan tidak ada masalah dengan kotak giok itu akan mencurigakan. Liu Wuchen menyipitkan matanya. Dia mengamati kotak giok itu dengan saksama dan bertanya, Penatua Tai, bisakah kami melihat jimat giok ini? Tai Bubai mulai panik. Dia sangat membenci Jiang Fan. Jiang Fan ini, dia ingin mencabik-cabiknya. Jiang Fan lah yang berteriak-teriak untuk memeriksa jimat giok itu. Dan sekarang Jiang Fan lah yang mencerahkan semua orang. Di permukaan, Tai Bubai memaksa dirinya untuk tetap tenang dan mendengus dingin. Master Sekte Liu, sebagai Master Sekte, kamu benar-benar orang yang kacau. Kau benar-benar percaya omong kosong seorang murid muda. Jika kau ingin melihat jimat giok itu, silakan saja, tapi bersiaplah untuk menyerahkan 100.000 batu kristal. Hal ini kembali mengejutkan Liu Wuchen dan para tetua. Beberapa tetua bertukar pandang penuh arti dengan Liu Wuchen. Menunjukkan bahwa ia tidak boleh mendorong lebih jauh. Tidak perlu mengambil risiko memeriksa kotak giok. Jika mereka tidak memeriksa, Sekte Awan Hijau tidak akan kehilangan apapun. Namun jika mereka memeriksanya, dan memang ada jimat giok, Sekte Awan Hijau akan menderita kerugian besar. Namun Jiang Fan mengingatkan lagi, Tuan, lihat, orang tua ini mulai menggertak. Murid ini benar-benar meragukan adanya sesuatu di dalam kotak giok itu. Liu Wuchen semakin menyipitkan matanya. Memang, jika Tai Bubai benar-benar memiliki jimat giok, dia akan mengeluarkannya begitu saja untuk mengintimidasi semua orang dan meminta uang. Mengapa harus membuang begitu banyak kata? Dia perlahan berdiri dan bertanya lagi, Penatua Tai, mengapa Anda tidak menunjukkan jimat giok itu kepada kami? Jika memang ada, aku akan memberimu 100.000 batu kristal, tidak masalah. Ini betul-betul membuat Tai Bubai terpojok. Dia menatap Jiang Fan dengan penuh kebencian, berpura-pura marah, dan mengibaskan lengan bajunya saat dia berdiri, dasar kalian orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya akan melapor kembali ke ketua sekte, mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi sambil menggenggam kedua tangan di belakang punggungnya. Melihat hal itu, sebagian besar tetua akhirnya mengerti. Semuanya memang seperti yang dikatakan Jiang Fan. Kotak giok itu kosong. Bab 199, Sang Penghasut Kecil. Liu Wuchen juga menyadari apa yang terjadi. Gelombang kemarahan menyerbu pikirannya.
Tai Bubai ternyata membawa kotak giok kosong, dengan berani datang ke Sekte Awan Hijau untuk memeras mereka di depan umum. Mengingat kesombongannya sebelumnya, ketidakpeduliannya terhadap orang lain sebelumnya, ejekan dan tuntutannya yang keterlaluan sebelumnya, dia sangat marah. Dia menamparkan meja dan melompat ke udara sambil berteriak, "Menurutmu kemana kau akan pergi?" Tubuhnya melesat bagai burung besar, segera menghadang Tai Bubai dan menghantam dadanya dengan telapak tangan. Tai Bubai terkejut dan buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk melawan. Tetapi bagaimana dia bisa sebanding dengan Liu Wuchen, seorang master sekte? Dia terhuyung mundur di tempat akibat serangan telapak tangan itu. Liu Wuchen memanfaatkan kesempatan itu untuk menyambar kotak giok, merobek segelnya, dan membukanya untuk dilihat. Memang kosong. Hal ini membuat dia dan para tetua merasa benar-benar tenang. Meskipun mereka tidak tahu mengapa sekte raksasa jelas-jelas memenangkan jimat giok, tetapi yang tersisa hanyalah kotak giok kosong. Tai Bubai memang baru saja mencoba memeras 1 juta batu kristal dengan kotak giok kosong. Ketika merenungkan hal ini, semua orang merasa sangat terhina. Seolah-olah orang-orang Sekte Awan Hijau diperlakukan seperti anak berusia 3 tahun. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Jiang Fan untuk memeriksa kotak giok, mereka pasti tertipu. Bahkan lebih menyebalkan, meski kotak giok itu ternyata kosong, Tai Bubai tetap bersikap acuh tak acuh dan terus mengancam Sekte Awan Hijau. Kalau saja Jiang Fan tidak mengingatkan mereka lagi, Sekte Awan Hijau pasti akan percaya dengan perubahan hatinya yang tiba-tiba dan mengusirnya dengan sopan. Semua ini membuat mereka merasa seolah-olah telah menelan seekor lalat. Wen Hongyao dengan amarah yang paling membara, menamparkan meja dan berkata, "Dasar anjing. Beranikah kau memperlakukan para tetua Sekte Awan Hijau seperti orang bodoh? Master Sekte, jangan biarkan dia pergi." Para tetua lainnya juga terbakar amarah. Tai Bubai buru-buru berkata, "Master Sekte Liu, para tetua, ini semua salah paham, salah paham. Tolong, janganlah kita merusak keharmonisan antar sekte kita." Jiang Fan mendengus dingin, "Saat kau memegang kotak giok itu di atas kepala kita, apakah kau peduli dengan keharmonisan antar sekte? Tuan, jika kabar bahwa kami dari Sekte Awan Hijau dipermalukan seperti ini sampai tersebar, biarkan dia pergi tanpa cedera. Tidak akan ada orang liar yang mengira mereka bisa mencoba peruntungan mereka. Dia tidak ingin menambah bahan bakar ke dalam api. Itu hanya akan membuat orang-orang makin membencinya." Namun Tai Bubai terlanjur menaruh dendam padanya. Kalau saja dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melumpuhkannya, dia akan mendapat masalah di masa mendatang. Dan Liu Wuchen, yang tidak pernah berniat membiarkan Tai Bubai pergi sejak awal, menjadi semakin marah setelah mendengar kata-kata Jiang Fan. Dengan cahaya dingin berkedip di matanya, dia menatap tajam ke arah Tai Bubai. "Jika kau bertindak gegabah di Sekte Awan Hijau milikku, kau harus membayar harganya." Dengan demikian, dia menyerang dengan tegas. Tai Bubai berteriak berulang kali karena ketakutan. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri, sendirian di aula Sekte Awan Hijau? Retakan. Hanya dalam beberapa gerakan, Liu Wuchen telah melukai dadanya dengan parah, dan mematahkan beberapa tulang rusuknya. Lalu, dia langsung mematahkan kedua lengannya. Liu Wuchen berhenti, lalu mendengus, "Mematahkan lenganmu untuk memberimu pelajaran. Dan untuk menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi pada mereka yang bertindak tidak pantas di Sekte Awan Hijau saya." Para tetua lainnya mengangguk pelan. Karena Tai Bubai adalah tetua agung sekte raksasa, mematahkan lengannya dan memberinya pelajaran sudah cukup. Terluka parah, Tai Bubai menahan rasa sakit yang amat sangat, membungkuk dan meminta maaf, "Terima kasih, Master Sekte Liu, atas belas kasihanmu." Saat dia berbicara, dia melotot tajam ke arah Jiang Fan dari sudut matanya. Semua kejadian hari ini berkat Jiang Fan. Dia bersumpah untuk menguliti Jiang Fan pada kesempatan pertama. Jiang Fan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia menjadi sasaran ular berbisa. Sambil memutar matanya, dia berkata, "Tuan, bukankah hukuman ini terlalu ringan?"
Jika salah satu tetua kita mengambil kotak giok kosong untuk memeras sekte raksasa, apakah Master Sekte Kong akan membiarkan mereka lolos begitu saja? Menempatkan diri pada posisinya, Liu Wuchen dan para tetua menjadi serius. Mengetahui sifat picik Kong Yuanba, saat keponakannya kalah melawan Jiang Fan dalam pertarungan yang adil, dia dengan keji memicu gelombang binatang buas di Gunung Raja Binatang. Jika seorang tetua dari Sekte Awan Hijau berani meniru Tai Bubai, mengingat pikiran sempit Kong Yuanba, dia akan membunuh tetua itu saat itu juga. Bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan seperti itu hanya dengan mematahkan satu atau dua lengan? Melihat minat Liu Wuchen yang terusik, Jiang Fan melanjutkan, "Tuan, dengan datangnya gelombang binatang buas, kekacauan akan menyebar ke seluruh tanah 9 sekte. Pada saat seperti itu, orang-orang akan menjadi putus asa dan tak pelak lagi akan saling menyerang. 9 sekte kemungkinan juga akan bentrok. Jika kita menunjukkan Sekte Awan Hijau sebagai sekte yang lunak dan mudah diganggu, masalah akan datang tanpa henti. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini, di tengah kekacauan yang semakin dekat, untuk menggunakan cara-cara yang dahsyat untuk mengintimidasi sekte lain? Tunjukkan kepada mereka bahwa Sekte Awan Hijau bukanlah kelompok yang bisa dianggap remeh." Ini. Sambil bertukar pandang, Liu Wuchen dan para tetua terdiam sambil berpikir. Jelasnya, kata-kata Jiang Fan masuk akal. Dalam keadaan normal, membiarkan Tai Bubai pergi tidak akan menjadi masalah. Yang terburuk, orang-orang akan diam-diam mencemooh mereka karena dianggap terlalu lemah. Namun di saat kritis ini, siapapun yang terlihat lemah akan dianggap sasaran empuk dalam gelombang binatang buas. Karena itu, mereka bukan saja tidak bisa membiarkan Tai Bubai lolos begitu saja. Mereka juga harus menanganinya dengan keras. Untuk mengintimidasi semua orang dengan kejam. Melihat kesempatan itu, Jiang Fan semakin mengobarkan api dengan berkata, "Tuan, Tai Bubai telah terang-terangan melakukan perbuatan keji seperti itu. Tidak peduli bagaimana kita menghadapinya, sekte raksasa tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa menelan gigi dan darah mereka dalam diam." Hal ini tentu saja menyentuh hati Liu Wuchen. Dia sebelumnya menahan diri karena khawatir terhadap reaksi sekte raksasa. Mendengar ini, pikirannya menjadi jernih. Setelah melakukan tindakan memalukan seperti itu, bagaimana sekte raksasa bisa membelanya? Ketika merenungkan hal ini, dan mengingat bagaimana Kong Yuanba telah memicu gelombang binatang buas, keluhan lama dan baru muncul bersamaan. Tatapan mata Liu Wuchen berubah dingin. "Tai Bubai, muridku benar sekali. Membiarkanmu pergi seperti ini akan terlalu lunak." Tai Bubai berseru ngeri, "Master Sekte Liu, tenanglah, jangan terpengaruh oleh muridmu, apa yang kau lakukan, ah." "Liu Wuchen, kau benar-benar memotong uratku." Sebagai seniman bela diri yang menghususkan diri dalam teknik tubuh, fisik mereka adalah hal terpenting bagi mereka. Dan begitu urat di tangan dan kaki mereka putus, mereka tidak dapat mengerahkan tenaga, sehingga kekuatan mereka menjadi tidak berguna. Itu sama saja dengan seorang praktisi teknik kultivasi yang kehilangan dantiannya. Para tetua juga terkejut dan khawatir. Sang tetua agung sekte raksasa telah lumpuh begitu saja. Tatapan mata Liu Wuchen dingin saat dia mendengus, bawa dia dan lempar dia keluar dari Sekte Awan Hijau. Beberapa murid segera melangkah maju dan menggendong Tai Bubai keluar. Jiang Fan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dengan uratnya yang terputus, mengapa tidak langsung saja dibunuh? Meninggalkannya dengan nafas untuk kembali ke sekte raksasa, hanya untuk kemudian mengincarmu untuk membalas dendam. Meskipun fisiknya cacat, koneksi dan sumber dayanya masih ada. Dengan lambaian tangannya, dia masih bisa menggerakkan orang lain untuk menyakiti Jiang Fan. Mustahil, dia tidak bisa membiarkannya kembali ke sekte raksasa. "Tuan, jika tidak ada hal lain yang perlu saya sampaikan, saya permisi dulu." Jiang Fan berkata dengan tenang. "Tunggu." Liu Wuchen tersenyum dan menepuk bahunya, "Kamu tampil sangat baik kali ini. Kau membuatku melihatmu dalam sudut pandang baru." Para tetua lainnya juga menunjukkan persetujuan. Wen Hongyao berkata, "Terima kasih atas pengingat Jiang Fan kali ini, kalau tidak, sekte kita akan kehilangan uang dan muka."
Zhao Wuji sangat setuju, Master Sekte, kali ini kau harus memberinya hadiah yang bagus. Liu Wuchen tertawa, tentu saja. Sambil berpikir, dia dengan berat hati mengeluarkan sebuah liontin giok yang bersinar terang. Aku berutang budi pada pemimpin Sekte Pedang Segudang. Dengan liontin giok ini, kau bisa memasuki hutan pedang Sekte Pedang Segudang untuk berkultivasi selama 1 hari. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menembus level Foundation Establishment. Hutan pedang, menerobos level pendirian fondasi. Jiang Fan segera menerimanya. Terima kasih, Guru. Liu Wuchen mengangguk, jika kau punya kesempatan mengunjungi Sekte Pedang Segudang, jangan lupa untuk memanfaatkannya. Ya, karena tidak ada lagi yang dapat dilakukan Jiang Fan di sana, dia pun pamit. Lalu dengan cepat menuruni gunung. Untuk memburu Tai Bubai. Bab 200, membunuh Tai Bubai. Mari kita bicara tentang Tai Bubai. Dia dengan kejam dilempar keluar gerbang gunung Sekte Awan Hijau. Untungnya, kali ini dia membawa murid keduanya, Sun Chaozong, bersamanya. Dengan fisiknya yang kuat, kekuatan tempur Sun Chaozong sebanding dengan ahli formasi inti tingkat kelima. Menunggu di luar Sekte Awan Hijau, Sun Chaozong melihat Tai Bubai diusir dan wajahnya berubah drastis. Tuan, apa yang terjadi dengan tangan dan kakimu? Ah, tendonmu telah terpotong. Dia berteriak ngeri. Gurunya telah pergi ke Sekte Awan Hijau, hanya untuk disiksa hingga tak bisa dikenali lagi. Mendiamkan. Meski kesakitan luar biasa, Tai Bubai tetap tenang dan segera menghentikannya, sambil berkata dengan suara rendah. Apakah kau ingin seluruh dunia tahu bahwa aku lumpuh? Cepat, bawa aku kembali ke Sekte Raksasa segera. Bagaimanapun juga, dia adalah tetua agung Sekte Raksasa. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun tahu bahwa ia pasti membawa banyak barang berharga. Jika tersiar kabar bahwa dia telah kehilangan semua kultivasinya, akan sulit memastikan orang jahat tidak akan menyerang secara diam-diam. Sun Chaozong segera menutup mulutnya. Dia menyewa kereta, membantu Tai Bubai menaikinya, dan bergegas meninggalkan kota Awan Hijau. Jiang Fan tiba tepat pada waktunya untuk melihat Tai Bubai dibantu naik ke kereta. Dia bergerak tanpa suara. Dia mengikuti mereka dengan tenang. Dia memutuskan untuk menunggu sampai Tai Bubai dan rekan-rekannya meninggalkan wilayah Sekte Awan Hijau sebelum melancarkan gerakan. Kalau tidak, kalau Tai Bubai mati secara misterius di wilayah Sekte Awan Hijau, itu akan memberi Sekte Raksasa alasan untuk membuat masalah. Jadi dia mengikuti mereka sepanjang jalan. Tai Bubai, dengan kultivasinya yang lumpuh, tidak dapat merasakan bahaya. Dan kultivasi Sun Chaozong tidak begitu kuat, membuat indranya tidak begitu tajam. Mereka tidak tahu bahwa Jiang Fan telah mengikuti mereka selama ini. 3 hari kemudian, Sun Chaozong, lelah karena perjalanannya, akhirnya meninggalkan wilayah Sekte Awan Hijau. Dia memasuki wilayah Sekte Raksasa. Tepat di depan adalah kota perbatasan Sekte Raksasa. Ada beberapa anggota kuat Sekte Raksasa yang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Begitu mereka memasuki kota, mereka akan sepenuhnya aman. Hehehehe. Tai Bubai mengangkat tirai dan melihat kembali ke perbatasan Sekte Awan Hijau yang jauh, sambil mencibir. Sekte Awan Hijau penuh dengan orang-orang yang penyanyang. Karena mereka telah melumpuhkanku, mengapa mereka tidak membunuhku saja? Apakah mereka pikir aku akan berterima kasih atas belas kasihan mereka setelah uratku dipotong? Tidak. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk membalas dendam, membuat mereka membayar hutang darah mereka. Raut wajahnya berubah karena marah, membuatnya tampak sangat ganas. Wajah Sun Chaozong gelap. Tuan, jangan khawatir. Setelah aku membawamu kembali ke sekte kami, aku akan kembali dan diam-diam membunuh beberapa pengikut Sekte Awan Hijau untuk mendapatkan keuntungan untukmu. Aku akan mematahkan lengan mereka. Hancurkan dantian mereka, agar Sekte Awan Hijau menyesal. Tai Bubai tampak bersyukur, lalu langsung teringat Jiang Fan. Ekspresinya menjadi lebih ganas, dimulai dengan murid bernama Jiang Fan. Dialah yang menyebabkan aku berada dalam kondisi ini. Cari tahu semua detail tentang dia untukku. Di mana dia tinggal, berapa banyak anggota keluarga, berapa banyak anjing, berapa banyak ayam, selidiki semuanya dengan saksama.
Aku ingin membunuh semua anggota keluarganya, menguliti mereka, membuang tulang mereka, dan tidak menyisakan apapun untuk mereka. Aku ingin Jiang Fan hidup dalam penyesalan sepanjang hidupnya. Dia memukulkan tinjunya keras ke dinding kereta. Jika sebelumnya, pukulan biasa darinya akan menghancurkan seluruh kereta. Namun karena urat tangan dan kakinya terpotong, dia tidak dapat mengerahkan tenaga apapun. Memikirkan hal ini, dia semakin membenci Jiang Fan. Tapi saat ini, telinganya berkedut. Dia samar-samar mendengar sesuatu yang tajam menggores bagian belakang kereta. Meskipun uratnya putus, indranya masih tajam. Secepat yang dipikirkan, dia dengan tegas menerjang maju dan berbaring di tanah. Suara desisan, suara mendesing tajam terdengar bersamaan. Pedang hitam menembus kereta, menusuk ke dalam. Menggaruk melewati bagian belakang kepalanya. Pedang ki yang tajam mengikis sebagian besar kulit kepalanya beserta sejumput rambutnya, mengeluarkan darah. Tai Bubai menjerit kesakitan, serangan musuh. Serangan musuh. Suara desisan. Serangan pedang pertama gagal. Jiang Fan menendang bagian belakang kereta hingga terbuka. Dia membungkuk dan menyelinap masuk. Bintang langit dan bumi jatuh. Tanpa ragu-ragu, dia melancarkan serangan pedang terkuatnya. Dengan ledakan gemuruh yang mengerikan, pedang hitam itu menghancurkan seluruh kereta. Di tengah gemuruh guntur yang memekakkan telinga, ia menusuk ke arah punggung Tai Bubai. Pada saat kritis, Tai Bubai berteriak dan tiba-tiba membungkuk. Tampak seperti kepala kubis, otot-ototnya menonjol padat. Tepat saat pedang hitam itu menembus kulitnya, otot-ototnya bergetar tiba-tiba, mencengkeram bilah pedang itu dengan kuat. Tidak peduli seberapa kuat Jiang Fan mengerahkan, dia tidak bisa mendorongnya lebih jauh. Hati Jiang Fan terguncang. Seperti yang diharapkan dari tetua agung sekte raksasa, meski uratnya terpotong dan tidak dapat menyerang, pertahanannya masih tak terkalahkan. Gagal melakukan pemogokan, dia mencabut pedangnya dan mundur dengan tegas. Ledakan, tepat saat dia baru saja keluar dari kereta. Suatu kekuatan dahsyat melonjak di atas kepalanya. Tidak perlu berpikir, itu pasti Sun Chaozong yang menyerang. Pertempuran surgawi 9 bentuk, pembukaan langit. Tanpa berpikir panjang, Jiang Fan mengangkat tangannya dan membalas pukulannya. Ledakan. Kekuatan yang sangat besar, bagaikan gunung yang runtuh, langsung menghantam Jiang Fan ke bawah. Melihat kakinya hendak ditancapkan ke tanah, mengubahnya menjadi tiang pancang, untuk dibantai sesuka hatinya. Dia secara tegas memanfaatkan teknik pergerakannya. Dengan ketukan ringan jari kakinya pada kereta di dekatnya, dia mengangkat dirinya dan terbang mundur. Ledakan, tepat saat dia terbang menjauh. Sebuah kaki raksasa turun dari atas, menginjak tempat ia seharusnya mendarat. Tanahnya diinjak hingga terjadi penyok sedalam 3 inci. Kalau dia diinjak, tulangnya pasti patah dan dia pasti terluka parah. Dua serangan Sun Chaozong gagal. Dia menatap orang misterius di depannya dengan topeng yang diukir dengan kata, "Satu," dengan bingung. Untuk menerima pukulanku secara langsung dan tidak mematahkan lenganku. Sun Chaozong tercengang. Pukulan tadi sungguh berkekuatan penuh. Bahkan seorang seniman bela diri formasi inti tingkat kelima yang tidak mengkhususkan diri dalam penyempurnaan tubuh mungkin tidak dapat menahannya. Orang ini tidak terluka. Faktanya, Jiang Fan tidak sepenuhnya tanpa cedera. Tangan kirinya terasa panas sakit, kelima jarinya terasa seperti hendak meledak. Jika bukan karena telah berlatih kitab suci darah besi yang sejati, pukulan tadi akan melumpuhkan lengannya. Penguasaan agung teknik tubuh memang merepotkan. Namun, hari ini Tai Bubai harus mati. Dia telah mendengar setiap kata yang diucapkan pihak lain sebelumnya. Dia benar-benar berencana untuk menyakiti orang di sekitarnya, bahkan sampai menguliti dan membuang tulangnya. Memikirkan hal ini, tatapan matanya menjadi dingin. Bintang langit dan bumi jatuh. Dia menusukkan pedangnya ke depan. Pedang ki yang tak tertandingi, disertai dengan raungan naga yang memekakkan telinga. Sun Chaozong mendengus, dengan adanya aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyakiti sehelai rambut pun dari tuanku. Dia mengepalkan tangannya dengan keras. Kekuatan dahsyat itu benar-benar menjelma menjadi kekuatan ki, tampak bagaikan seekor harimau ganas yang menerkam ke arah pedang ki yang kuat.
Pada saat yang sama, Sun Chaozong melirik ke arah kota di belakangnya. Keributan seperti ini pasti akan menarik perhatian orang-orang kuat dari kota dalam waktu singkat. Dia hanya perlu menahan orang ini untuk mengepungnya. Ledakan. Pedang Qi dan kekuatan tinju bertabrakan, melepaskan kekuatan pantulan yang mendorong keduanya mundur secara bersamaan. Perbedaannya adalah, Sun Chaozong mundur selangkah demi selangkah. Jiang Fan menusukkan pedangnya ke tanah. Dengan memanfaatkan kekuatan pantulan, dia mencengkeram gagang pedang, berputar setengah lingkaran, lalu terbang keluar. Arah yang ditujunya ternyata adalah Sun Chaozong. Jari surgawi yang hancur. Energi ungu berasal dari timur. Pada saat ini, tepat saat Sun Chaozong berhasil mendapatkan kembali pijakannya, dia berhadapan dengan teknik jari yang kuat. Wajahnya sedikit berubah. Pengalaman bertempur Jiang Fan membuatnya merasa sulit. Dia menyadari bahwa dia telah bertemu lawan yang sulit. Dia segera mengangkat tangannya. Otot lengannya menonjol seperti baju besi. Engah. Namun, jari surgawi yang hancur adalah teknik jari yang mampu menembus batu. Bagaimana daging dan darah biasa dapat menghentikannya? Bab 201 Batu Darah Phoenix. Dia mendengar suara teredam, dan lengannya tertusuk dengan luka yang hampir tembus. Ah! Sun Chaozong menjerit kesakitan. Dia segera mundur dan mengundurkan diri. Menjauhkan diri dari Jiang Fan. Mendadak, Jiang Fan tidak menunjukkan niat untuk terlibat dalam pertarungan berkepanjangan. Memanfaatkan gerak mundur lawan, ia menggunakan teknik pergerakannya untuk dengan cekatan mengitarinya. Dan menusukkan pedangnya ke arah Tai Bubai yang ada di kereta. Tai Bubai terkejut sekaligus geram, berdiri dengan otot-ototnya menegang, menyerupai balok besi. Dia mencibir, bisakah kau membunuh orang tua sepertiku? Pedang Jiang Fan sebelumnya telah memungkinkan dia untuk mengukur kekuatan Jiang Fan. Dengan ilmu pedang lawan, dia tidak dapat melukainya sedikit pun. Dia bisa mematahkan ilmu pedang lawan hanya dengan ototnya. Mendadak, saat dia mendekati kereta, Jiang Fan tiba-tiba menggerakkan pedang hitam ke tangan kirinya. Tangan kanannya mencengkeram gagang pedang di punggungnya, mencabutnya dengan suara berdenting. Cahaya ungu yang menyilaukan tiba-tiba bersinar di dunia. Dengan ketajaman yang dingin dan tak tertandingi, dia menebas Tai Bubai dari atas ke bawah. Pada saat yang sama, Sun Chaozong memang seorang ahli teknik tubuh. Kedua lengannya tertusuk, tulangnya retak, namun kekuatan tempurnya tidak berkurang. Sakiti tuanku, dan kau akan mati. Tinjunya menghantam bagaikan dua ekor harimau ganas, menghantam punggung Jiang Fan. Seperti apa adanya. Bahkan jika Jiang Fan membunuh Tai Bubai, dia akan menanggung pukulan berkekuatan penuh dari Sun Chaozong. Hatinya akan hancur. Tetapi, Jiang Fan tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Sambil mencengkeram pedang ungu, dia meraung marah dan menebas dengan ganas. Saat pedang ungu mendekat, Tai Bubai menyadari betapa luar biasanya pedang ini, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Panik berteriak, berhenti, berhenti. Apa permusuhanku denganmu? Ah! Ki pedang-pedang ungu sangat mengerikan. Ia bisa memusnahkan segalanya dari jarak jauh. Sebelum ditebang seluruhnya, tubuh besi Tai Bubai yang sangat kuat terbelah dua seperti tahu. Di matanya, ada pandangan enggan yang tertinggal. Sampai kematiannya, dia tidak dapat mempercayainya. Bahwa dia, sang tetua agung dari sekte raksasa yang perkasa, meninggal begitu saja. Menguasai. Sun Chaozong menyaksikan kejadian ini, meraung dengan mata terbelalak karena kesedihan. Dua tinju yang tak tertandingi menghantam punggung Jiang Fan dengan keras. Ledakan. Jiang Fan langsung terpental. Namun sesaat sebelum terhempas, dia dengan paksa memutar tubuhnya dan mengayunkan pedang di belakangnya dengan sekuat tenaga. Lalu seluruh tubuhnya melayang 5 atau 6 zang jauhnya, menghantam sebuah batu raksasa. Dengan suara keras, batu itu hancur berkeping-keping. Jiang Fan tergeletak di tumpukan debu, batuk-batuk hebat, mulutnya penuh busa berdarah. Pakaian bagian atas tubuhnya hancur oleh pukulan mengerikan itu, memperlihatkan baju besi pelindung berwarna biru. Itu adalah baju zirah kelas atas yang dibelinya di pelelangan dengan biaya besar.
Mampu menahan pukulan dari tingkat kelima formasi inti. Dia tergeletak di reruntuhan batu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, berjuang untuk bangun. Beruntungnya aku punya baju zirah ini. Jiang Fan menyeka darah dari sudut mulutnya, merasa beruntung. Jika tidak, dia tidak akan berani menukar nyawa dengan nyawa. Dia menatap Sun Chaozong. Serangan yang dilakukannya sebelum terpental seharusnya memberinya cedera serius, bukan? Berjalan mendekat untuk melihat-lihat. Tetapi dia hanya menemukan satu lengan Sun Chaozong. Dia sudah melarikan diri. Melihat lebih dekat, sosok yang mundur itu dengan cepat menuju ke kota besar. Jiang Fan berpikir dalam hati, jika dia mengejar sekarang, dia seharusnya bisa menyusulnya sebelum mencapai kota besar. Namun, pergerakan barusan sangatlah besar. Tidak ada jaminan bahwa orang-orang kuat dari kota besar tidak akan datang. Lagi pula, targetnya adalah Tai Bubai. Karena dia sudah meninggal, lebih baik segera mundur untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Tentu saja, dia tidak lupa memeriksa tubuh Tai Bubai secara menyeluruh. Yang membuat Jiang Fan kecewa. Karena dia terbelah dua. 5 token kristal yang masing-masing bernilai 100.000 pada dirinya semuanya terpotong dua. Mutiara angin yang diperoleh sekte raksasa dalam pelelangan juga hancur total. Kekuatan pedang ungu terlalu besar, tidak selalu bagus. Jiang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Namun, betapa terkejutnya Jiang Fan. Di dalam kantong yang disampirkan di pinggangnya, ada sebuah kotak kayu yang indah. Setelah dibuka, ternyata itu adalah sebuah batu yang sepertinya terbakar. Batu darah Phoenix. Itu benar-benar batu darah Phoenix. Jiang Fan tidak dapat mempercayainya. Ini adalah bahan penyempurnaan tubuh yang diperlukan untuk mengolah kitab suci darah besi lapisan kedua. Benda ini telah lama menghilang dari tanah 9 sekte. Tidak muncul selama puluhan tahun. Apakah Tai Bubai punya satu? Ada harapan untuk lapisan kedua kitab suci darah besi. Jika aku dapat berkultivasi hingga ke lapisan kedua, tubuh harta karun darah Phoenix, fisikku akan sangat kuat sehingga aku tidak akan takut pada Sun Chaozong, dan aku bahkan mungkin dapat menghancurkannya. Dia dengan hati-hati menyimpannya seperti harta yang berharga. Setelah akhirnya memeriksa dan memastikan tidak ada yang tersisa, dia segera menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri dengan cepat. Tidak lama setelah itu, Sun Chaozong, sambil memegang erat lengannya yang terputus, tiba dengan beberapa ahli teknik tubuh yang kuat. Melihat kematian Tai Bubai, mata mereka tidak bisa menahan gemetar. Pedang macam apa ini, yang bisa memotong tetua agung Tai menjadi dua bagian hanya dengan satu tebasan? Potongannya halus, bahkan tulang yang patah pun tidak ada gerindra, menunjukkan pedang ini luar biasa tajam, sesuatu yang bahkan senjata sihir tingkat atas pun tidak dapat melakukannya. Apapun itu, kita harus mencari tahu. Membunuh tetua agung sekte raksasa, ini adalah permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Mulai hari ini, selidiki semua pedang panjang ungu di tanah 9 sekte. Jika kita tidak menemukan orang ini, sekte raksasa tidak akan pernah beristirahat. Ketika Jiang Fan kembali ke sekte awan hijau, berita itu telah dengan cepat tersebar ke sekte tersebut. Liu Wuchen bahkan telah mengumpulkan para tetua dari setiap puncak karena hal ini. Mereka tampak terkejut. Liu Wuchen menghela napas, untungnya, dia meninggal di wilayah sekte raksasa. Jika dia meninggal di sekte awan hijau kita tidak akan bisa menjelaskannya. Wen Hongyao bergumam, jika kita tahu hal ini, akan lebih baik untuk mengeksekusinya langsung hari itu. Sungguh mendebarkan, sekte awan hijau kita hampir menanggung kejahatan membunuh tetua agung sekte raksasa. Zhao Wuji dan beberapa tetua mengangguk setuju. Liu Wuchen juga merasa sedikit menyesal, katanya, memang, kami tidak mempertimbangkannya secara matang hari itu. Jika mengeksekusi Tai Bubai di depan publik, sekte raksasa tidak punya alasan dan tidak berani mengatakan apapun. Namun, jika Tai Bubai meninggal secara misterius di dalam sekte awan hijau, itu akan menjadi kesalahan sekte awan hijau, dan sekte raksasa pasti akan mencari pembalasan. Keputusannya yang terlalu berbelas kasih hampir mendatangkan masalah bagi sekte awan hijau. Dia dengan canggung mengalihkan topik pembicaraan, tapi, siapa yang membunuh Tai Bubai? Menyerang tepat setelah melintasi perbatasan, jelas orang ini mempertimbangkan sekte awan hijau, tidak ingin sekte awan hijau mendapat masalah.
Akan tetapi, meski uratnya terputus, fisik Tai Bubai sudah tak tertandingi. Tanpa kekuatan formasi inti tingkat kedua, mustahil untuk membunuhnya. Apakah kita punya orang seperti itu di Sekte Awan Hijau? Atau, apakah salah satu tetua yang melakukannya? Semua orang menggelengkan kepala. Mengapa mereka membunuhnya tanpa alasan? Liu Wuchen bingung, aneh, apakah Sekte Awan Hijau masih menyembunyikan ahli kuat yang tidak dikenal? Setelah berpikir lama tanpa mengerti, Liu Wuchen memutuskan untuk tidak bertanya lagi, dan berkata, besok adalah ujian murid. Penatua Agung, kali ini giliranmu yang memimpin, apakah kau siap? Karena kejadian baru-baru ini, Sang Tetua Agung dikritik habis-habisan, yang sangat merusak prestisenya. Jadi dia berencana untuk mengembalikan gengsinya, yaitu dengan merendahkan gengsi puncak Master Sekte ke level yang sama rendahnya dengan gengsinya sendiri. Metodenya sederhana. Selama penilaian murid kali ini, dia akan menilai murid-murid puncak Master Sekte serendah mungkin. Dengan cara ini, pamor puncak Master Sekte akan rusak, dan puncak reinkarnasi tidak akan terlihat begitu mengecewakan. Feng Guchan berkata perlahan, tenang saja, Master Sekte, tetua ini sudah membuat pengaturan. Adapun Anda, Master Sekte, apakah Anda sudah siap? Jangan biarkan ada murid yang tidak memenuhi syarat muncul, kalau tidak, mereka akan dikeluarkan dari sekte. Dan kamu juga akan dipermalukan. Liu Wuchen langsung teringat Jiang Fan, wajahnya menjadi gelap. Dia mendengus, itu bukan urusanmu. Berbicara tentang Jiang Fan. Setelah kembali, dia langsung menuju halaman lainnya. Dia segera menutup pintu. Kemudian dengan bersemangat melepaskan Little Kirin, dan berkata dengan gembira, di mana jimat giok? Cepat, biarkan aku melihatnya. Alat pembunuh ini, yang cukup kuat untuk menggemparkan tanah 9 sekte, benar-benar jatuh ke tangannya. Hal ini membuatnya sulit baginya untuk tetap tenang. Bab 202 Tubuh Harta Karun Darah Phoenix. Kilin kecil itu mengulurkan cakar kecilnya dan mencari-cari di bawah ketiaknya yang berbulu. Dan mengeluarkan jimat giok merah menyala seukuran telapak tangan. Warnanya merah tua terang seluruhnya, dengan rona berkilau yang tidak pudar meskipun waktu berlalu. Ini menunjukkan materi yang luar biasa. Rune yang rumit terukir pada permukaannya. Sekali melihatnya saja membuat Jiang Fan pusing, seolah-olah pikirannya sedang terkoyak oleh rune ini. Dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya, menghindari melihat rune itu. Baru saat itulah pikirannya menjadi jernih. Seperti yang diharapkan dari jimat giok Naschen Soul Strike, bahkan melihatnya saja bukanlah sesuatu yang bisa kau lakukan begitu saja. Jiang Fan diam-diam merasa heran. Dia segera mengambil kotak giok baru dan dengan hati-hati menaruhnya di dalamnya. Ini adalah kartu truf terkuat yang dapat menyelamatkan nyawanya hingga saat ini. Sekalipun dia bertemu dengan Master Sekte, dia tidak akan takut pada apapun. Berikutnya, dia mengeluarkan batu darah Phoenix yang ditemukannya di Tai Bubai. Matanya penuh dengan antisipasi. Apakah aku bisa memurnikan tubuh harta karun darah Phoenix tergantung padamu? Dia mengumpulkan beberapa bahan tambahan dan menyiapkan seember besar air dingin. Pertama-tama ia menghancurkan bahan-bahan pembantu dan mencampur sari-sarinya dengan air. Akhirnya, dengan hati-hati dia meletakkan batu darah Phoenix ke dalam ember. Dalam sekejap, setelah bersentuhan dengan air, batu darah Phoenix larut menjadi gugusan tetesan merah menyala, mengubah seluruh ember air menjadi merah. Itu memancarkan energi yang luar biasa. Si kilin kecil mengendus udara dan langsung berbinar ketika melompat ke samping ember, menundukkan kepalanya untuk meneguk banyak-banyak. Tapi saat berikutnya, tiba-tiba ia memegang erat-erat tenggorokannya, jatuh ke tanah kesakitan dan berguling-guling. Bulunya yang berwarna coklat langsung berubah menjadi merah menyala, seolah-olah akan terbakar. Tuan, aku akan mati. Aku akan mati. Cuacanya sangat panas, ini akan membunuhku. Jiang Fan terkekeh, lihat saja apakah kamu masih ingin serakah. Anda ingin memasukkan semuanya ke dalam mulut Anda. Ini adalah batu darah Phoenix. Bahkan menyentuhnya saja terasa panas seperti besi panas. Dan kau berani menelannya. Kilin kecil berguling-guling di tanah karena kesakitan, merasa seperti sedang sekarat. Saya tidak akan berani lagi. Guru, tolong selamatkan saya. Jiang Fan kemudian mengangkatnya dan menggunakan kekuatan spiritual untuk mengeluarkan ramuan berwarna merah darah dari tubuhnya.
mendesis. Saat ramuan itu menyentuh tanah, ia melelehkan lantai bata biru, menciptakan lubang kecil sedalam jari kelingking. Ini bahkan lebih menakutkan daripada racun. Dia melemparkan pil revitalisasi ke kilin kecil, membiarkannya menyembuhkan luka-lukanya di samping. Lalu dia sendiri mendekati ramuan berwarna merah darah. Sambil menggertakkan giginya, dia menanggalkan pakaiannya dan langsung melompat masuk. Ah! Dalam sekejap, Jiang Fan menjerit keras. Dia merasa seperti dilemparkan hidup-hidup ke dalam lahar. Rasa sakit yang tak manusiawi itu membuatnya, yang menganggap dirinya kuat, berteriak tanpa henti. Secara naluriah ia ingin melompat keluar. Namun ketika mengingat kembali adegan pertemuannya dengan Sun Chaozong yang hampir merenggut nyawanya, dia menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk tetap tinggal di dalam. Bukan hanya itu saja, dia memaksakan diri untuk secara paksa mengedarkan kitab suci darah besi. Menyerap sedikit darah Phoenix ke dalam tubuhnya, melembutkan organ dalam, tulang, dan meridiannya. Sakitnya bisa dibayangkan. Untungnya, setelah menahan rasa sakit luar biasa awal, tubuhnya beradaptasi. Giginya menggertak, dan dia menahan rasa sakit luar biasa, mengeluarkan darah Phoenix sedikit demi sedikit. Pada pagi berikutnya, ember itu bening, dengan setiap tetes darah Phoenix terserap. Jiang Fan membuang lapisan kulit mati, memperlihatkan kulit baru, lembut, dan cerah di bawahnya. Dengan darah Phoenix yang memasuki tubuhnya, darah itu terbakar baik di dalam maupun luar. Membuatnya tampak seperti terlahir kembali. Saat Jiang Fan perlahan membuka matanya, dia mendapati dirinya dipenuhi lapisan kulit mati, yang cukup mengkhawatirkan. Dia bergegas mandi. Setelah mandi, ia menyadari semua bekas luka kecil, noda, dan bahkan tahi lalat di tubuhnya telah hilang. Digantikan oleh tubuh yang halus dan mulus. Wajahnya yang sudah tampan tampak semakin bersih dan suci. Sekilas, dia tampak seperti kutu buku. Sulit untuk membayangkan dia adalah seorang pemurni tubuh yang telah mencapai tubuh harta karun darah Phoenix. Sangat berbeda dengan tubuh kekar dan kasar para seniman bela diri sekte raksasa. Ini terlalu pucat. Sambil bercermin, Jiang Fan tak dapat menahan diri untuk mendesah, sepertinya aku akan mulai merengek jika ada yang meninjuku. Dentang, dentang, dentang. Tepat saat dia hendak memeriksa lebih lanjut perubahan tubuhnya. Bunyi lonceng yang berdentang di kejauhan bergema dari alun-alun. Hati Jiang Fan bergetar. Dia tidak lupa hari apa saat ini. Penilaian murid. Hanya murid yang mencapai nilai baik atau lebih yang dapat pergi ke perbatasan untuk melawan gelombang binatang dan menukarkan jasa mereka dengan sumber daya yang melimpah milik paviliun mekanisme surgawi. Dia segera mengenakan pakaian putih yang bersih dan rapi, lalu bergegas menuruni gunung menuju alun-alun. Murid-murid dari berbagai puncak berdatangan satu demi satu. Mereka saling menyapa dengan hangat. Segera, Jiang Fan melihat Su Yuran dan Chen Xilin berkumpul. Mereka mengobrol dan tertawa, tampak sangat percaya diri tentang penilaian murid. Jiang Fan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Yuran, Xilin." Kedua wanita itu menoleh dan melihat, keduanya tertegun. Su Yuran mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu?" Chen Xilin juga menunjukkan ekspresi peringatan, "Jangan memanggil secara acak, Dia berhenti sejenak, mengamati wajah Jiang Fan, dan berkata dengan bingung, "Kakak Yuran, mengapa dia sangat mirip dengan Jiang Fan?" Su Yuran juga terkejut, dia sangat mirip dengannya, hampir diukir dari cetakan yang sama. Jauh lebih adil dari Jiang Fan. Jiang Fan, yang merasa geli sekaligus jengkel, berkata, "Itu aku. Kamu tidak mengenali suaraku." Ah! Kedua wanita itu terkejut. Su Yuran tidak dapat mempercayainya. "Jiang Fan, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu tiba-tiba terlihat seperti orang lain? Aku tidak berani mengenalimu." Chen Xilin menyentuh pipi Jiang Fan dan berkata dengan cemburu. "Sangat putih dan lembut, lebih baik dari kulitku." Sulit dipercaya ini kulit pria. Jiang Fan tersenyum kecut, dan secara diam-diam menceritakan kepada mereka tentang penyempurnaan tubuhnya. "Pemurnian tubuh macam apa yang bisa membuat kulitmu sebagus ini? Aku juga ingin mempelajarinya," teriak Chen Xilin. Su Yuran berkata dengan sedih, "Menyimpan hal-hal baik untuk dirimu sendiri dan berlatih sendirian." Jiang Fan tersenyum pahit. "Perbaikan tubuh bukanlah sesuatu yang bisa Anda tanggung." Memikirkan latihan kemarin, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Pada saat ini,
Seorang murid yang tinggi dan bermata tajam mendekat sambil diikuti oleh banyak murid lainnya. Kakak senior Tang, ini adalah sepotong harta karun surgawi dan harta karun duniawi yang kutemukan selama pelatihan. Terimalah, kakak senior Tang. Terakhir kali kau berjanji akan membiarkanku lewat, kau tidak bisa mengingkari janjimu. Saat penilaian murid semakin dekat, para murid yang biasanya bermalas-malasan mulai mencari bantuan di menit-menit terakhir. Berusaha menjilat Tang Tianlong, berharap dia akan bersikap santai saat penilaian dan membiarkan mereka lulus. Tang Tianlong menikmati perasaan ini karena nasib orang lain ada di tangannya. Merasa cukup senang secara internal. Tiba-tiba ia melihat dua orang murid perempuan yang sangat cantik, sedang ditemani oleh seorang pemuda yang berpenampilan terpelajar. Ketika melihat lebih dekat, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Jiang Fan. Saat ini, kulit Jiang Fan putih bersih dan perilakunya bersih. Dia menjadi jauh lebih tampan. Hal ini membuat Tang Tianlong kesal, dan dia berjalan cepat sambil tersenyum paksa. Adik Jiang, melihatmu asyik mengobrol dengan dua adik perempuannya, pasti kamu yakin bisa lulus ujian murid. Jiang Fan asyik mengobrol dengan kedua wanita itu. Tiba-tiba terputus, dia merasa kesal. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, jika Anda penilai, maka seharusnya tidak ada masalah. Bab 203, koneksinya terlalu liar. Tang Tianlong awalnya ingin memberi tekanan pada Jiang Fan. Ia ingin dia belajar dari murid-murid lainnya, menyanjungnya, dan memohon padanya. Tentu saja, bahkan jika Jiang Fan benar-benar memohon padanya, dia tidak akan bersikap lunak padanya. Dia hanya ingin mengganggu Jiang Fan. Dia tidak menyangka Jiang Fan akan bersikap begitu menantang. Untuk menunjukkan rasa tidak hormat kepadanya di depan umum. Dan bahkan berbicara dengan arogan bahwa sepanjang dia yang menilai, tidak akan ada masalah. Dia tidak dapat menahan senyum ketika memandang Jiang Fan dari atas sampai bawah. Oh, dari mana datangnya rasa percaya dirimu? Bahwa kamu pasti bisa lulus ujianku. Kamu harus mengerti bahwa apakah aku menanggapinya dengan serius atau tidak, itu akan membuat perbedaan besar. Jika aku menganggapnya serius, bahkan mereka yang berada di lapisan ketujuh pendirian fondasi hampir tidak akan lulus dengan evaluasi yang memenuhi syarat. Jika aku tidak menganggapnya serius, bahkan mereka yang berada di lapisan pertama pendirian fondasi dapat lulus. Memahami. Dia tersenyum penuh arti. Perkataannya penuh ancaman. Artinya, akan mudah untuk mengeluarkan Jiang Fan dari sekte awan hijau, semua tergantung pada suasana hatinya. Jiang Fan merasa lega setelah mendengar ini, kalau begitu aku merasa tenang. Karena dia telah mencapai lapisan ketujuh pendirian fondasi. Setidaknya dia tidak akan berakhir dengan evaluasi yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk mendapatkan nilai bagus, tampaknya tidak terlalu sulit. Hah! Tang Tianlong merasa kesal. Rasanya seperti meninju bola kapas. Dia berkata terus terang, Jiang Fan, jika kamu memohon padaku dengan tulus sekarang, mungkin aku akan berbelas kasih dan tidak akan mempersulitmu. Membiarkanmu lulus penilaian hanya masalah sepatah kata dariku. Jika kamu masih tidak tahu apa-apa, jangan salahkan aku karena hanya mengikuti aturan. Ancaman terang-terangan seperti itu diucapkan secara terbuka. Itu menunjukkan betapa kurang ajarnya dia. Murid-murid di sekitar semuanya berpura-pura tidak mendengar. Mereka masih membutuhkan bantuan dari Tang Tianlong. Su Yuran, melihat kedua belah pihak hendak berselisih, dengan bijaksana mengeluarkan sebotol pil pembentukan pondasi untuk mewakili Jiang Fan dalam melunakkan pendirian mereka. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Jiang Fan menyambar pil pembentukan pondasi, sambil menatapnya dengan pandangan mencela. Apakah menurutmu pil pembentukan fondasi itu gratis? Dia pikir itu adalah pil pembentukan fondasi kualitas terbaik yang dia berikan kepada dirinya sendiri. Setelah dibuka, ternyata itu adalah pil pembentuk fondasi kelas rendah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Saat ini, ia merasa pil tersebut sulit dibawa. Pada saat itu, seorang murid dari sekte luar puncak Master Sekte sedang berjalan dengan seekor anjing kuning besar dari puncak. Jiang Fan segera memanggil, "Hei, si kuning besar." Mendengar suara Jiang Fan, anjing kuning besar itu segera berlari menghampirinya sambil menggosok-gosokkan tubuhnya dengan sayang ke kaki Jiang Fan. "Ini, makan ini." Jiang Fan menuangkan pil pendirian fondasi ke tanah. Kerumunan orang langsung tercengang. Apa yang dia lakukan?
Memberi seekor anjing pil pembentukan fondasi kelas rendah bulanan. Apa maksudnya dengan ini? Pil pembentukan fondasi kelas rendah bernilai 100 batu kristal. Seseorang ingin maju dan menghentikannya. Namun Big Yellow dengan cepat menyambarnya dan menelannya bulat-bulat. Lalu ia mengibaskan ekornya dengan penuh rasa terima kasih ke arah Jiang Fan. Jiang Fan menepuk kepalanya dan berkata, "Yuran, apakah kamu melihat itu? Berikan pil pembentukan fondasi kelas rendah ini kepada seekor anjing, dan ia akan mengibaskan ekornya dan menyenangkan Anda. Berikan saja pada beberapa orang, dan mereka akan menertawakanmu dan menganggapmu orang bodoh yang mudah dimanipulasi." Memahami. Su Yuran memutar matanya ke arahnya, "Kamu sedang mengajariku sekarang, ya?" Tetapi dia mengerti bahwa Jiang Fan tidak sepenuhnya salah. Jika Tang Tianlong sudah bertekad untuk mengucilkan Jiang Fan, tidak ada niat baik yang bisa membantunya. Sebaliknya mereka hanya akan diejek dan dicemooh. Chen Xilin, yang lebih berpengalaman daripada Su Yuran, telah melihat bahwa Tang Tianlong bermaksud mempermainkan mereka. Dia membungkuk dan membelai anjing kuning besar itu sambil tersenyum, "Suamiku benar. Lebih baik memberikan pil pembentukan pondasi kepada seekor anjing daripada kepada beberapa orang. Karena mereka bahkan tidak sebaik anjing." Dia dan Jiang Fan saling menirukan, menyiratkan penghinaan. Hal ini membuat ekspresi Tang Tianlong menegang. Dia menggertakkan giginya dan menggeram, "Jiang Fan, apakah kamu ingin mati?" Dia tidak bisa mengerti. Apakah Jiang Fan tidak menyadari nasibnya ada di tangannya? Kalau dia tidak ingin Jiang Fan lewat, dia hanya perlu menjentikkan jarinya. Siapa yang membuat keributan di sini? Sebuah suara kesal terdengar. Murid-murid di sekitar Tang Tianlong segera berhamburan seperti burung dan binatang buas. Karena mereka mengenalinya, dia adalah Wen Hongyao, yang dikenal karena emosinya yang meledak-ledak di Sekte Awan Hijau. Tidak ada murid yang ingin memprovokasi dia. Kerumunan itu berpisah. Wen Hongyao secara alami melihat Jiang Fan. Wajahnya yang gelap langsung menjadi cerah, tersenyum saat dia mendekat, menawarkan diri untuk menyapa, "Nak, ada masalah dengan peringkat muridmu." Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya, "Terima kasih atas perhatian tetua Wen, murid ini percaya diri." Mendengar ini, wajah Wen Hongyao berubah serius. Dia berkata kepada Tang Tianlong di dekatnya, "Kaulah yang menilai murid ini, kan?" Penatua Wen ini adalah seseorang yang tidak berani diprovokasi oleh Tang Tianlong, jadi dia buru-buru memberi hormat, menanggapi Penatua Wen, "Ya, itu aku." Wen Hongyao menunjuk Jiang Fan, "Tegaslah pada anak ini. Lebih baik jika dia tidak lulus, jadi dia dikeluarkan dari Sekte Awan Hijau dan kehilangan kualifikasi muridnya. Lalu aku bisa membawanya ke puncak obatku." Setelah mengatakan itu, dia pergi sambil tertawa kecil. Dahi Jiang Fan berkeringat. Wen Hongyao masih ingin menjadikannya murid. Melihat Wen Hongyao pergi, Tang Tianlong kembali menatap Jiang Fan, akhirnya memahami dari mana datangnya kepercayaan dirinya. "Baiklah. Sekarang aku mengerti mengapa kau berani menentangku. Ternyata kau telah bergantung pada dukungan Penatua Wen. Aku benar-benar meremehkanmu, mampu memikat Penatua Wen. Sungguh mengesankan." Su Yuran dan Chen Xilin keduanya tercengang. Mereka tahu sifat Wen Hongyao. Dia tidak pernah menunjukkan kebaikan hati kepada murid-muridnya di puncak kejayaannya. Apalagi pengikut sekte luar. Mereka tidak menyangka dia akan memperlakukan Jiang Fan secara berbeda. Tidak heran dia begitu percaya diri dalam lulus penilaian. Jiang Fan mengangkat bahu. Dia tidak punya penjelasan apapun. Tang Tianlong mendengus, "Bagaimana jika kamu mendapat dukungan dari Penatua Wen? Aku katakan padamu, bahkan jika Master Sekte Liu mendukungmu, itu tidak ada gunanya. Karena penilaian ini akan diawasi secara pribadi oleh tetua tertinggi. Tidak seorang pun berani mengutak-atik penilaianmu. Peringkat para pengikut merupakan hal krusial bagi sekte tersebut. Karena mereka mempengaruhi perlakuan dan status masa depan setiap murid di Sekte Awan Hijau. Mereka juga memengaruhi kekuatan setiap puncak dan alokasi sumber daya masa depan mereka. Selain itu, hal itu melibatkan kualifikasi untuk pertahanan pasang surut binatang buas ini. Jiang Fan mengangguk pelan, "Kalau begitu aku benar-benar merasa tenang." Dengan pengawasan langsung dari tetua tertinggi, Tang Tianlong dan Feng Guchan hanya bisa melakukan beberapa trik kecil. Mereka tidak akan berani memanipulasi peringkat sesuka hati. Selama kinerja Idak terlalu buruk, mendapatkan peringkat bagus tidak akan sulit.
Tang Tianlong mendengus, teruslah bicara keras. Aku ingin melihat siapa yang akan mendukungmu saat kamu tersingkir. Belum sempat dia selesai berbicara. Seruan tiba-tiba datang dari para murid. Itu tunggangan tetua tertinggi puncak Carefree, dia tetua tertinggi Huang. Semua orang mendongak untuk melihat elang hitam berkepala dua terbang di atas kepala mereka. Tiba-tiba, Huang Zantian melihat Jiang Fan. Dia mengendalikan elang hitam untuk berputar dan mendarat di depan Jiang Fan. Di mata Tang Tianlong dan semua murid yang hadir hampir tercengang. Dia berjalan ke arah Jiang Fan sambil memutar matanya. Nak, apakah kamu masih butuh rating? Siapa yang berhak menilai Anda? Bab 204. Berapa banyak tetua tertinggi yang dia kenal? Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Huang Zantian tahu betul betapa luar biasanya pemahaman Jiang Fan. Ukiran jantung pedang, yang baru saja dia pahami pasti telah mencapai tingkat teknik tingkat bumi. Siapakah di antara para pengikut sekte itu yang mampu menahan ilmu pedang seperti itu? Mereka mungkin akan terpental hanya dengan satu serangan pedang Jiang Fan. Jiang Fan tersenyum kecut dan berkata, saya hanya murid biasa. Bagaimana saya bisa terbebas dari penilaian murid? Jika dia seperti Liu Qingxian atau Wang Chengjian, seorang murid di atas lapisan ke-8 pendirian yayasan, maka tentu saja tidak perlu ada evaluasi, dan dia akan langsung dianggap sebagai murid yang berprestasi. Tapi dia tidak demikian. Saat ini, dia masih kurang satu alam. Huang Zantian menggerakkan bibirnya, ingin memberikan Jiang Fan pengecualian dari evaluasi. Tapi setelah mempertimbangkan bahwa dia pada akhirnya hanya seorang tetua tertinggi, tidaklah pantas baginya untuk terlalu banyak mencampuri urusan internal sekte. Jadi, dia menyarankan, lebih baik kamu santai saja. Jangan melukai murid yang melakukan evaluasi. Jiang Fan tersenyum pahit. Dia menyaksikan Huang Zantian pergi menuju platform observasi dengan tangan di belakang punggungnya. Sementara itu, keheningan mematikan telah menyelimuti Jiang Fan. Mata suyuran membelalak, Fan, kamu kenal dengan tetua tertinggi puncak Carefree. Jiang Fan menganggukkan dagunya dan berkata, aku pernah bertemu dengannya sekali. Namun Chen Xilin menggelengkan kepalanya, matanya berbinar gembira, sepertinya kamu tidak mengenalnya begitu saja. Dia tampaknya sangat mengenalmu. Jiang Fan mengusap hidungnya dan bergumam, kita sebenarnya tidak sedekat itu. Kami baru saja bertemu sekali dan mengobrol sebentar. Baru ngobrol sedikit. Mata murid-murid di sekitarnya hampir memerah. Kau berharap kami percaya omong kosong itu? Hanya mengobrol sebentar, dan tetua tertinggi akan turun khusus untuk berbicara denganmu. Lagi pula, apakah menurutmu seorang tetua tertinggi adalah seseorang yang bisa kau ajak ngobrol santai? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?